Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem moneter. Adapun pengertian sistem moneter yaitu suatu sistem yang mengatur peredaran uang pada kelancaran transaksi perdagangan, barang dan jasa. Sehingga dalam operasinya, sistem tersebut harus mengimbangi jumlah uang yang beredar agar sepadan dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jika perekonomian memiliki kelebihan jumlah uang dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, maka kelebihan tersebut akan disimpan dalam bentuk tabungan. Selanjutnya, pengendalian moneter. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting. Artinya, untuk mengurangi dan menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank sentral selaku pelaksana kebijakan moneter menjalankan kebijakannya yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, persaingan global dan krisis moneter. Sebagai antisipasi terhadap persaingan global sejalan dengan era perdagangan bebas, dunia perbankan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. Dalam hubungan ini telah dikeluarkan SEBI nomor 23 11 BPPP tanggal 28 Februari 1991 yang antara lain menyatakan bahwa kewajiban penyertaan modal minimum tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut resiko dengan standar Bank for International Settlement yang 8%. Namun apabila terdapat faktor lain yang menambah risiko, maka perlu pernyataan modal minimum lebih dari 8%. Selanjutnya, adapun fungsi kebijakan moneter diantaranya: 1. Mempertahankan iklim investasi. Kedua, memperluas kesempatan kerja. Dan yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan keempat, memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Dan yang kelima, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Dan keenam, menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Dan yang terakhir itu, menurunkan laju investasi. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter diantaranya itu stabilitas harga. Stabilitas harga adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Kedua itu kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Dan yang ketiga itu kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dan waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.
Selanjutnya itu neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor dengan jumlah barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Mungkin itulah saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.